Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya pada saat ini kita semua masih bisa diberi kesehatan dan juga keselamatan dari virus yang saat ini sedang mewabah. Namun itu tidak menjadi halangan untuk kita tetap belajar. Alhamdulillah saat ini kita masih tetap bisa melaksanakan perkuliahan walaupun secara online. Shalawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi yaitu yaitu tentang proses perkembangan kepribadian, kemandirian, dan penyesuaian diri peserta didik. Sebelum memasuki materi, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Ainuriza dengan NPM 192151006. Yang kedua ada Halimatus Saidah dengan NPM 192151018. Yang ketiga ada Kartika Sri M dengan NPM 192151020. Yang keempat ada saya Rofita Intan Fadilah dengan NPM 192151022 sebagai moderator. Yang kelima ada Raka Salsabila dengan NPM 192151025. Dan yang terakhir ada Penia Pika Aryunisa dengan NPM 192151031. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasinya. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Siti Ainuriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainuriza, NPM 192151006. Perkenalkan, nama saya Halimatus Saidah, NPM 192151018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sri Mulya, NPM 192151020. Saya Rofita Intan Fadilah dengan NPM 192151022. Perkenalkan, nama saya Raka Salsabila dengan NPM 192151025. Nama saya Penia Pika Aryunisa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian perkembangan kepribadian. Yang pertama, pengertian perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses terjadinya perubahan psikologis atau sifat-sifat khas secara terus-menerus menuju ke suatu arah, yaitu organisasi atau struktur tingkah laku pada tingkat integrasi yang lebih tinggi yang melalui proses belajar. Yang kedua adalah kepribadian. Menurut Kew Alport berpendapat bahwa kepribadian adalah organisasi psikologis yang dinamis daripada seseorang yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kedua, pengertian kepribadian menurut Whittington. Menurut Whittington, kepribadian adalah keseluruhan tingkah laku seseorang yang diintegrasikan, sebagaimana yang nampak pada orang lain. Kepribadian itu bukan hanya yang melekat pada diri seseorang, tetapi lebih merupakan hasil daripada pertumbuhan yang lama suatu kulturil. Di uraian pengertian kepribadian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepribadian yaitu organisasi yang unik atau khas pada diri setiap individu yang ditemukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan dan lingkungan, sehingga menjadi penentu atau pengaruh tingkah laku. Selanjutnya, proses perkembangan kepribadian anak. Proses perkembangan kepribadian anak meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu pendidikan langsung.
Pendidikan langsung yaitu melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku sebagai pribadi yang sudah dan benar atau baik dan buruk oleh orang tua, guru, ataupun orang dewasa lainnya, dan hal yang penting adalah keteladanan itu sendiri. Yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi yaitu cara mengidentifikasi atau meniru penampilan atau tingkah laku seseorang yang menjadi idolanya. Yang ketiga adalah proses coba-coba. Proses coba-coba yaitu dengan cara mengembangkan tingkah laku, moral, semacam coba-coba. Tingkah laku yang mendatangkan pujian atau penghargaan akan terus dikembangkan, sementara tingkah laku yang mendatangkan hukuman atau celaan akan dihentikan. Keempat adalah dalam proses pembentukan kepribadian seorang remaja. Hal yang paling mempengaruhi adalah sekolah, di mana pentingnya sekolah dalam memainkan peranan di diri siswa dapat dilihat dari realitas sekolah sebagai tempat yang harus dihadiri setiap hari oleh siswa. Selanjutnya yaitu psikologi perkembangan kepribadian. Dalam teori Freud, setiap manusia harus melewati serangkaian perkembangan dalam proses menjadi dewasa. Tahap-tahap yang sangat penting bagi pembentukan sifat-sifat kepribadian yang bersifat menetap. Menurut Freud, kepribadian orang terbentuk pada usia sekitar 5-6 tahun, yaitu yang pertama tahap oral, yang kedua tahap anal, yaitu dari 1-3 tahun, 3 yaitu tahap halus, 3-6 tahun, yang keempat tahap laten, 6-12 tahun, yang kelima tahap general, 12-18 tahun, yang keenam adalah tahap dewasa, yang terbagi menjadi dewasa awal, usia setengah baya, dan usia senja. Selanjutnya, struktur kepribadian. Dalam teori psikoanalitik, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari ID, ego, dan superego. ID adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libidinal, di mana sistem kerjanya dengan prinsip kesenangan. Ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, di mana sistem kerjanya pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam untuk mengatur dorongan-dorongan ID agar tidak melanggar nilai-nilai superego. Superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia, karena merupakan filter dari sensor baik, buruk, salah, benar, boleh, tidak, sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Gerald Curry menyatakan dalam perspektif aliran Freud ortodoks bahwa manusia dilihat sebagai sistem energi di mana dinamika kepribadian itu terdiri dari cara-cara untuk mendistribusikan psikis kepada ID, ego, dan superego. Tetapi, energi tersebut terbatas, maka satu di antara tiga sistem itu memegang kontrol atas energi yang ada, dengan mengorbankan dua sistem lainnya. Jadi, kepribadian manusia itu sangat ditentukan oleh energi psikis yang menggerakkan. Ada beberapa contoh dan masalah tentang perkembangan kepribadian peserta didik mulai dari anak sampai remaja. Yang pertama, anak dan balita. Contohnya, banyak orang tua yang bingung menghadapi perubahan sikap anaknya yang tiba-tiba tidak mau sekolah dengan berbagai alasan. Contoh alasannya yaitu mulai dari sakit perut, sakit kaki, sakit kepala, atau 1000 alasan lainnya. Tidak semua perbedaan yang kita lihat pada anak merupakan hal yang negatif, dan tidak semua juga positif. Orang tua seringkali lupa bahwa ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perbedaan setiap anak. Yang pertama, faktor biologis dan genetika atau keturunan. Yang kedua, faktor pola asuh. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, faktor pendidikan. Yang kelima, faktor pengalaman atau perjalanan dan pengalaman hidup sehari-hari. Lalu, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memiliki kondisi persis sama. Bahkan,
kakak beradik, atau anak kembar sekalipun, mengalami kondisi yang berbeda ketika mereka tumbuh dan berkembang. Intinya, tidak ada satu manusia di dunia yang segala sesuatunya sama persis. Yang kedua yaitu remaja. Banyak orang tua yang memiliki anak berusia remaja merasakan bahwa usia remaja sudah waktu yang sulit. Banyak konflik yang dihadapi oleh orang tua dan remaja itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek kepribadian. Para pakar ahli jiwa menyatakan bahwa aspek kepribadian manusia ada 3. Yang pertama, aspek kejasmanian, meliputi tingkah laku luar yang mudah nampak dan kelihatan dari luar, yang dikerjakan oleh lisan dan anggota tubuh lainnya. Yang kedua, aspek kejiwaan, dan yang ketiga, aspek kerohanian luhur. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian manusia, yang pertama, faktor hereditas atau pembawaan, yaitu pertumbuhan fisik, kemampuan mental dan bakat khusus. Yang kedua, lingkungan, rumah, sekolah, dan teman sebaya. Dan yang ketiga, citra diri atau self-concept. Kemudian perkembangan kemandirian. Pengertian kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan individu untuk memecahkan masalah sendiri tanpa bantuan orang lain dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil melalui berbagai pertimbangan sebelumnya. Aspek-aspek kemandirian. Untuk mengetahui kemandirian siswa dalam menghasilkan suatu keputusan yang baik, Sternberg menyebutkan bahwa kemandirian terdiri dari beberapa aspek, yaitu kemandirian emosi, emotional autonomy, yaitu kemampuan melakukan de-idealis terhadap orang tua, kemampuan memandang parent as people, atau orang tua selayaknya orang pada umumnya, lalu non-dependency, dan individuate atau individualisasi. Yang kedua, kemandirian bertindak atau behavioral autonomy. Kemandirian berperilaku merupakan kapasitas individu dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan. Saran dan nasihat dari orang lain yang menurutnya sesuai dijadikan sebagai perbandingan dan alternatif untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan. Terdapat 3 aspek kemandirian perilaku, yaitu yang pertama, kemampuan mengambil keputusan, yaitu menyadari resiko dari perilakunya, memilih alternatif pemecahan masalah berdasarkan pertimbangan sendiri dan orang lain, bertanggung jawab akan konsekuensi dari keputusan yang diambil, yaitu tidak mudah terpengaruh situasi yang menuntut konformitasi, tidak mudah terpengaruh tekanan teman sebaya dan orang tua dalam mengambil keputusan, memasuki kelompok sosial tanpa tekanan. Kemudian, memiliki rasa percaya diri atau self-reliance, merasa mampu memenuhi tanggung jawab di rumah dan di sekolah, merasa mampu mengatasi sendiri masalahnya, dan berani mengemukakan ide dan gagasannya. Nilai atau value autonomy berarti individu memiliki sikap mandiri dan kepercayaan terhadap spiritualitas, politik, dan moral. Terdapat 3 aspek perkembangan kemandirian nilai, yaitu yang pertama, keyakinan akan nilai-nilai abstrak atau abstract belief. Yang kedua, nilai-nilai semakin mengarah kepada yang bersifat prinsip atau principle belief, yaitu berpikir sesuai dengan prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bidang nilai, bertingkah laku sesuai dengan keyakinan, dan nilainya sendiri. Yang ketiga, yaitu keyakinan akan nilai-nilai semakin terbentuk dalam diri individu, bukan hanya dari sistem nilai yang diberikan orang tua atau orang dewasa lainnya, atau independent belief, yaitu individu mulai mengevaluasi keyakinan dan nilai-nilai yang diterima dari orang lain, berpikir sesuai dengan keyakinan sendiri, bertingkah laku sesuai dengan keyakinan sendiri. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian.
Ada sejumlah faktor yang sering disebut sebagai korelat bagi perkembangan kemandirian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gen atau keturunan orang tua. Orang tua yang memiliki sifat kemandirian yang tinggi seringkali menurunkan kepada anaknya yang akan mempunyai kemandirian juga. Yang kedua, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua atau didikan orang tua sangat mempengaruhi kemandirian. Orang tua yang banyak melarang atau mengatakan jangan kepada anak akan sangat menghambat perkembangan kemandirian anak tersebut. Ketiga, yaitu sistem pendidikan di sekolah. Sistem pendidikan di sekolah atau proses pendidikan yang menekankan untuk menghargai potensi siswa akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemandirian siswa tersebut. Yang keempat, sistem kehidupan di masyarakat. Lingkungan masyarakat yang aman, yang menghargai potensi remaja, akan mendorong atau merangsang perkembangan kemandirian remaja tersebut. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan kemandirian. Apa itu perkembangan kemandirian? Perkembangan kemandirian adalah proses yang menyangkut unsur-unsur normatif. Ini mengandung makna bahwa kemandirian merupakan suatu proses yang terarah. Karena perkembangan kemandirian sejalan dengan hakikat eksistensi manusia. Arah perkembangan tersebut harus sejalan dan berlandaskan pada tujuan hidup manusia. Nah, lanjut, menurut Parker, tahap-tahap kemandirian bisa digambarkan sebagai berikut. Tahap pertama, yaitu mengatur kehidupan dan diri mereka sendiri. Misalnya, makan, ke kamar mandi, mencuci, memakai pakaian, dan lain sebagainya. Yaitu lanjut tahap kedua, melaksanakan gagasan-gagasan mereka sendiri dan menentukan arah permainan mereka sendiri. Lanjut tahap ketiga, mengurus hal-hal di dalam rumah dan bertanggung jawab terhadap yang pertama, sejumlah pekerjaan rumah tangga, misal menjaga kamarnya tetap rapi, meletakkan pakaian kotor pada tempat pakaian kotor, dan sebagainya. Nah, lanjut, mengatur bagaimana menyenangkan dan menghibur dirinya sendiri dalam alur yang diperkenankan. Yang ketiga, mengelola uang saku sendiri. Pada masa ini, anak harus diberi kesempatan untuk mengatur uangnya sendiri, seperti membelanjakan seperti yang diinginkan. Lanjut, tahap keempat. Tahap keempat, mengatur dirinya sendiri di luar rumah, misalnya di sekolah, di masyarakat, dan lain sebagainya. Tahap kelima, mengurus orang lain, baik di dalam maupun di luar rumah, misalnya menjaga saudara ketika orang tua sedang di luar rumah. Seperti itu. Nah, lanjut ke perkembangan penyesuaian diri. Pengertian penyesuaian diri. Calhoun dan Akosela menyatakan bahwa penyesuaian diri adalah interaksi individu yang terus-menerus dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan sekitar tempat individu hidup. Nah, Kartono menyatakan bahwa penyesuaian diri adalah reaksi individu
terhadap tuntutan yang dihadapkan kepada individu tersebut. Sedangkan menurut Gerungan menjelaskan bahwa menyesuaikan diri itu diartikan yang luas dan dapat berarti mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan. Tetapi juga jadi dapat disimpulkan ya bahwa penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu untuk mencapai keseimbangan terhadap keadaan lingkungan yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu. Nah, lanjut ke karakteristik penyesuaian diri. Yang pertama, kategori penyesuaian diri ada dua, yaitu penyesuaian diri secara positif dan penyesuaian diri yang salah. Nah, lanjut yang pertama yaitu penyesuaian diri secara positif. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif yakni yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang ketiga, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang keempat, mampu dalam belajar. Yang kelima, menghargai pengalaman. Dan yang terakhir, bersikap realistik dan objektif. Seperti itu, terima kasih. Dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu untuk mencapai keseimbangan terhadap keadaan lingkungan yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu. Bentuk penyesuaian diri secara positif yaitu misalnya menghadapi masalah secara langsung, melakukan eksplorasi, menggali kemampuan diri, ataupun dengan belajar. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian diri yang salah, yaitu reaksi bertahan, reaksi menyerang, dan reaksi melarikan diri. Ciri-ciri orang yang berpenyesuaian diri baik yaitu mampu dan bersedia menerima tanggung jawab yang seusia dengan usianya, berpartisipasi dengan gembira dalam kegiatan yang sesuai untuk tingkat usia, segera menangani masalah yang menuntut penyelesaian, dan mengambil keputusan dengan senang, tanpa konflik, dan tanpa banyak nasihat. Tanda bahaya yang umum dari ketidakmampuan penyesuaian diri seorang remaja yaitu tidak bertanggung jawab, tampak dalam perilaku mengabaikan pelajaran, misalnya bersenang-senang dan mendapatkan dukungan sosial, sikap yang sangat agresif dan sangat yakin pada dirinya sendiri. Lalu, perasaan tidak aman yang menyebabkan remaja patuh mengikuti standar-standar kelompok dan merasa ingin pulang bila berada jauh dari lingkungan yang dikenal. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Rofi Pelintan Fadila, sebagai pemateri terakhir. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai aspek penyesuaian diri. Schneider, Trisnawati, dan Gufron 2010 menyatakan bahwa penyesuaian diri memiliki 4 macam aspek, yaitu yang pertama ada adaptation. Adaptation yaitu penyesuaian diri dipandang sebagai kemampuan seseorang dalam beradaptasi. Individu yang memiliki penyesuaian diri yang baik berarti memiliki hubungan yang memuaskan dengan lingkungannya. Penyesuaian diri dalam hal ini diartikan dalam kondisi fisik. Yang kedua ada conformity, yaitu seseorang dikatakan mempunyai kesesuaian diri baik bila memenuhi kriteria sosial dan hati nurani. Yang ketiga ada mastery, orang yang mempunyai penyesuaian diri baik mempunyai kemampuan membuat rencana dan mengorganisasikan suatu respons
diri sehingga dapat menyusun dan menanggapi segala masalah dengan efisien. Yang terakhir, individual variation, ada perbedaan individu pada perilaku dan responnya dalam menanggapi masalah. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Menurut Snyder dalam Ali dan Asrori 2004 dapat ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, kondisi fisik. Seringkali kondisi fisik berpengaruh kuat terhadap proses penyesuaian diri remaja. Aspek-aspek berkaitan dengan kondisi fisik yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri remaja adalah hereditas dan konstitusi fisik. Yang kedua ada kepribadian. Unsur-unsur kepribadian yang penting pengaruhnya terhadap penyesuaian diri adalah kemauan dan kemampuan untuk berubah, pengaturan diri, realisasi diri, dan intelijensi. Yang ketiga ada edukasi atau pendidikan. Di sini termasuk unsur-unsur penting dalam edukasi pendidikan yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri individu adalah belajar, pengalaman, lalu latihan dan determinasi diri. Yang keempat ada lingkungan. Berbicara faktor lingkungan sebagai variabel yang berpengaruh terhadap penyesuaian diri sudah pasti meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya agama dan budaya. Agama secara konsisten dan terus-menerus mengingatkan manusia tentang nilai intrinsik dan kemuliaan manusia yang diciptakan manusia. Budaya juga merupakan faktor yang merupakan penyesuaian seseorang. Hal ini terlihat dari adanya karakteristik budaya yang mewariskan kepada individu melalui berbagai media dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Sebagaimana faktor agama, faktor budaya juga memiliki pengaruh yang berarti terdapat perkembangan penyesuaian diri. Selanjutnya ada proses penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri menurut Snyder dalam Ali dan Asrori 2005 sebagai berikut. Yang pertama ada motivasi dan proses penyesuaian diri. Faktor motivasi dapat dikatakan sebagai kunci untuk memahami proses penyesuaian diri. Respons penyesuaian yang baik atau buruk secara sederhana dapat dipandang sebagai upaya individu untuk meredukasi atau menjauhi berbagai aspek penyesuaian diri ditentukan oleh sikap dan cara individu beraksi terhadap manusia di sekitarnya, benda-benda, dan hubungan-hubungan yang berbentuk realitas. Selanjutnya ada pola dasar proses penyesuaian diri. Dalam penyesuaian diri, sehari-hari terhadap suatu pola dasar penyesuaian diri, misalnya seorang anak membutuhkan rasa kasih sayang dari orang tuanya yang terlalu sibuk. Dalam situasi ini, anak akan frustasi dan berusaha menemukan pemecahan yang berguna untuk mengurangi ketegangan antara kebutuhan akan kasih sayang dengan frustasi yang dialami. Nah, boleh jadi suatu saat upaya yang dilakukan itu mengalami hambatan. Akhirnya dia akan beralih pada kegiatan lain untuk mendapat kasih sayang yang dibutuhkan, misalnya dengan mengisap-isap ibu jari sendiri. Itu pada saat bayi maksudnya ya. Berdasarkan uraian di atas, proses penyesuaian diri terbagi menjadi 3, yaitu motivasi dan proses penyesuaian diri, sikap terhadap realitas dan penyesuaian diri, dan pola dasar proses penyesuaian diri. Baik, itulah tadi sebagian paparan materi mengenai proses perkembangan kepribadian, kemandirian, dan penyesuaian diri peserta didik dari kelompok 2. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan dan kejelasan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya
diselamatkan dari virus yang saat ini sedang mewabah, dan semoga virus ini segera selesai. Amin. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.